Halo nakama, balik lagi di channel Gura-Gura Noni. Sebelum pembahasannya dimulai, ada baiknya jika nakama menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya nakama tidak ketinggalan video lainnya. Shanks si rambut merah merupakan salah satu karakter yang sangat populer di cerita One Piece. Yang menarik adalah Shanks bisa meraih popularitas tersebut meskipun tidak terlalu sering muncul dalam cerita. Karena jarang muncul dalam cerita, tidak banyak yang bisa diketahui sejauh ini tentang Shanks. Eiichiro Oda sendiri sepertinya masih merahasiakan berbagai kemampuan dan cerita masa lalu dari Shanks, selain dia pernah bergabung dengan Gold Roger. Shanks sendiri merupakan orang yang bertanggung jawab atas keinginan Luffy menjadi seorang bajak laut. Shanks juga adalah orang yang memberikan topi jerami kepada Luffy di saat usianya masih kecil. Shanks dan Luffy kemudian berjanji akan kembali bertemu di masa yang akan datang, ketika mereka sudah sama-sama menjadi lebih kuat. Mempertaruhkan semuanya demi seseorang mungkin tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tanpa adanya kepercayaan penuh terhadap orang yang dia pilih. Tapi, berbeda dengan Shanks yang sepertinya yakin dengan sosok Luffy bahwa dia akan memberikan perubahan besar di dunia bajak laut. Oleh karena itulah dia merelakan tangan kirinya dimakan oleh sosok monster laut. Shanks sangat yakin kepada Luffy, hingga memberikan topi kesayangannya. Tapi, apakah memang Luffy dan Shanks akan kembali bertemu ketika Luffy sudah mewujudkan janjinya? Apakah Shanks masih hidup ketika janji itu dipenuhi? Nah, di video kali ini kami akan membahas teori tentang cara Luffy mengembalikan topi jerami milik Shanks. Banyak teori yang menyebutkan bahwa Shanks akan mati dalam cerita One Piece. Salah satu alasannya adalah hal itu yang akan memotivasi Luffy untuk bisa menyelesaikan semua petualangannya. Tapi, ada juga teori yang lain yang berkaitan dengan mengapa Shanks akan mati dalam cerita One Piece dan Luffy akan kembali bertemu dengan Shanks ketika dia sudah mati. Salah satu tema yang selalu dipegang dalam cerita One Piece adalah mewarisi tekad dari satu generasi ke generasi lainnya. Simbol yang paling nyata dari konsep tersebut adalah topi jerami yang digunakan oleh Luffy, di mana topi tersebut sudah diwariskan dari Gold Roger kepada Shanks dan terakhir topi itu diberikan kepada Luffy di awal cerita One Piece. Ada kemungkinan jika momen di mana Luffy mengembalikan topi jerami tersebut kepada Shanks akan dilakukan di akhir cerita. Tapi, Shanks kemungkinan tidak akan ada di sana. Shanks diceritakan sudah mati saat momen tersebut terjadi, dan ada beberapa alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Seperti yang kami sebutkan tadi, jika salah satu tema yang diangkat dalam cerita One Piece adalah mewariskan tekad, Oda berusaha untuk memperlihatkan bagaimana para generasi tua bajak laut mencoba untuk memberikan jalan kepada mereka yang lebih muda. Terbukti dari bagaimana para supernova berusaha untuk bisa meraih kepopulerannya sendiri, dengan mengalahkan Yonko dan kemungkinan besar menggeser posisi mereka. Contoh lainnya adalah Garp dan Sengoku sudah mundur dari jabatannya demi memberikan kesempatan kepada para angkatan laut yang masih muda. Meskipun akan sangat menyenangkan melihat bagaimana Shanks dan Luffy saling bertarung bersama, tapi banyak yang beranggapan bahwa hal itu dirasa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Shanks terlalu kuat untuk menjadi sekutu Luffy dalam sebuah rencana besar yang dia buat. Buktinya adalah saat perang besar Marineford. Jika mau, bisa saja Oda memunculkan Shanks saat perang besar terjadi dan menolong Luffy menyelamatkan Ace. Ace hidup, semua senang. Tapi, tentu saja hal itu akan merusak perjalanan menuju pendewasaan Luffy. Dia harus mengalami semuanya sebelum menjadi seorang bajak laut. Luffy diyakini masih harus meningkatkan kekuatannya lagi. Masih butuh banyak sekali latihan dan dorongan untuk Luffy sebelum impiannya terwujud.
Layaknya apa yang terjadi dengan Ace, Luffy rasanya butuh pendorong agar dia semakin menjadi kuat. Kekalahan dari Kaido mungkin bisa menambahkan sedikit dorongan, tapi kehilangan sosok penting seperti Shanks mungkin yang akan memberikannya dorongan lebih besar. Bisa saja Shanks tewas seperti yang banyak didiskusikan oleh para fans, yaitu tewas di tangan Kurohige. Luffy kemudian berusaha untuk membalas dendam Shanks dengan menjadi lebih kuat dan menghancurkan Kurohige. Alasan itulah yang menjadi dasar mengapa Shanks kemungkinan akan mati sebelum Luffy mengembalikan topi jerami yang dia gunakan. Banyak fans yang percaya jika Luffy akan datang ke makam atau kuburan Shanks dan kemudian mengembalikan topinya, tapi sebenarnya ada kemungkinan lainnya yang bisa terjadi di kemudian hari. Tema tentang warisan Tekad tetap akan bergulir di cerita akhir One Piece. Luffy termotivasi menjadi bajak laut karena Shanks. Shanks sendiri menjadi Yonko setelah sebelumnya dia hanya seorang kru biasa saja. Hal ini masih akan terus berlanjut setelah semuanya selesai. Kru topi jerami kemungkinan akan dibubarkan dan mereka akan kembali ke rumah atau desa mereka. Luffy sendiri akan kembali ke desa Fusa, di mana Dadan, Garp, dan tentunya Makino beserta bayinya sudah menunggu dia kembali. Ada prediksi yang sangat kuat jika bayi Makino tersebut merupakan anak dari Shanks, karena Oda sendiri memberikan petunjuk kuat akan hal ini. Luffy kemudian akan melihat potensi besar dalam diri anak tersebut, dan akan mengembalikan topi jerami tersebut kepada anak dari Shanks dan Makino. Generasi Luffy pun selesai, dan generasi baru siap dimulai. Nah, itu tadi pembahasan tentang cara Luffy mengembalikan topi jerami milik Shanks. Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama mempunyai pendapat lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan terima kasih.